Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Tangan Dian Sansi tiba-tiba mengepal. Emosi yang baru saja ia tahan tiba-tiba meledak di kepalanya. Namun, Ki yang hangat, lembut, menyelimuti tubuh dan lautan jiwanya untuk meredakan amarahnya yang perlahan-lahan memuncak. Aku tidak ingin bertemu dengannya sekarang. Tolong tangani dia untukku. Aku berpikir 3 kali dan menjaga kesadaran diri hanyalah awal dari pertumbuhan seseorang. Untuk benar-benar menjadi orang dewasa yang mandiri, seseorang harus belajar mengendalikan emosi, perilaku, dan tingkah lakunya. Kau harus mengendalikan emosi dan penampilanmu. Api neraka mungkin berkobar di hatimu, tetapi ekspresimu harus tetap setenang danau cermin. Kebencian mungkin bergolak di sumsum tulangmu, tetapi kau tetap harus berbicara dan tersenyum seolah tidak ada yang salah. Dian Tiji berkata dengan tenang, tanpa noda hitam di matanya. Ia bertindak seperti seorang kakak dengan lembut dan sabar mendidik adiknya yang belum dewasa pada waktu yang tepat. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Dian Sansi menggelengkan kepala dan segera menenangkan diri. Ia mengangguk tegas dan berkata, "Jangan khawatir saudara Juji, aku tidak akan mengecewakanmu." Kedatangan Yunce langsung menarik perhatian banyak praktisi kerajaan dewa tanpa batas. Ini pertama kalinya Yunce melihat sosok legendaris, Bupati Ilahi nomor 1 dari 6 kerajaan dewa. Matanya menyala, janggutnya menyerupai surai singa, dan lengannya bagaikan logam murni berkilauan di bawah sinar cahaya. Tak seorang pun meragukan bahwa lengannya memiliki kekuatan untuk membelah langit. Saat tatapannya tertuju pada Yunce, ia merasa seperti ada gunung yang menimpanya. Meskipun mentalnya sudah siap, napasnya masih terhenti sesaat. Setelah melirik Yunce dengan tatapan tajam, Dian Rahu tertawa terbahak-bahak. Sama sekali tidak menunjukkan kewibawaan seorang Bupati Ilahi nomor 1. Lalu ia menghampiri Yunce secara langsung. "Kau anak dari klan Mung Tua kan? Aku sudah sering mendengar namamu sampai telingaku kapalan." Suaranya menggelegar bagai lonceng besar. Setiap kata yang diucapkannya menyentuh jiwa. Saat ia melangkah, seluruh dunia seakan langsung bergetar. Yunce dengan cepat memberi hormat layaknya seorang junior. Junior Yunce memberi salam kepada Bupati Ilahi tanpa batas. "Saat aku mengembara di dunia, gelarmu sudah sekeras guntur. Setelah aku kembali ke kerajaan dewa penenun mimpi, Bupati Ilahi penenun mimpi sering menyebutmu. Kini setelah akhirnya aku bertemu denganmu, aku merasa sangat gembira sekaligus takut." Tatapan Dian Rahu melirik Yunce beberapa kali sebelum ia tertawa terbahak-bahak. Sama sekali tidak menunjukkan kewibawaan seorang Bupati Ilahi nomor 1. Lalu ia menghampiri Yunce secara langsung. "Kau anak dari klan Mung Tua kan? Aku sudah sering mendengar namamu sampai telingaku kapalan." Suaranya menggelegar bagai lonceng besar. Setiap kata yang diucapkannya menyentuh jiwa. Saat ia melangkah, seluruh dunia seakan langsung bergetar. Yunce dengan cepat memberi hormat layaknya seorang junior. Junior Yunce memberi salam kepada Bupati Ilahi tanpa batas. "Saat aku mengembara di dunia, gelarmu sudah sekeras guntur. Setelah aku kembali ke kerajaan dewa penenun mimpi, Bupati Ilahi penenun mimpi sering menyebutmu. Kini setelah akhirnya aku bertemu denganmu, aku merasa sangat gembira sekaligus takut." Tatapan Dian Rahu melirik Yunce beberapa kali sebelum ia tertawa terbahak-bahak lagi. "Kau menyebut dirimu Yunce dan Pak Tuamung Bupati Ilahi tanpa mimpi ya? Kau memang keras kepala seperti yang dia katakan. Meskipun begitu, aku rasa aku mengerti kenapa dia selalu memujimu setinggi langit setiap kali kita berbicara. Lupakan tentang esensi dewamu yang sempurna. Sekantong dagingmu ini saja sudah jauh lebih baik daripada bocah manja ayahmu dahulu. Dulu waktu aku menggendongmu, beratmu hanya sekitar 4 kilogram dan tampak keriput seperti monyet. Kau tidak tahu seberapa besar penghargaan yang kau peroleh di mata Pak Tuamong dengan penampilanmu yang setampan ini." Tawanya kemekakkan telinga, tetapi sama sekali tidak menunjukkan superioritas atau senioritas terhadap seorang junior. Yang ada hanyalah rasa terima kasih yang tulus untuk putra sahabatnya. Yunce tersenyum kecil padanya. "Saya tidak pantas dipuji seperti itu, senior Bupati Ilahi. Kaulah yang kekuatannya sama besar dan menakutkan seperti yang dikabarkan. Namun ngomong-ngomong, apakah putra dewa tanpa batas? Junior ini beruntung bisa berbicara dengannya sekali, dan aku cukup menyukai percakapan kami. Itulah sebabnya aku datang mengunjunginya sesegera mungkin." Pada saat inilah Dian Sansi melangkah keluar dari penghalang. "Waktumu sangat tidak tepat, putra dewa Yuan.
Saat kakak Jiu sedang menikmati aura suci di tanah suci, dia tiba-tiba merasakan kemungkinan pencerahan dan terburu-buru untuk berkultivasi. Jadi selama ini aku yang menjaganya. Oh? Alis Dian Rahu berkedut dengan terkejut. Namun dia tidak mencurigai dan menjawab dengan bangga. Beruntung sekali. Bagus, sangat bagus. Jadi seperti itu ya, Yunce berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari saudara Dian, keberuntungan datang kepadanya semudah bernapas. Aku sangat iri. Ia menatap Dian Sansi sejenak sebelum bertanya, "Maafkan saya jika salah, tetapi apakah Anda saudara Sansi?" Dian Sansi dan Yunce belum pernah bertemu sebelumnya, namun Yunce sama tahu mengenalinya secara akurat. Menyembunyikan keheranannya, Dian Sansi menjawab, "Saya Sansi, tetapi Anda sama sekali tidak boleh memanggil saya saudara Sansi, putra Dewa Yuan. Anda terlalu tinggi untuk itu, panggil saja saya Sansi." Yunce menjawab dengan senyum anggun, "Putra Dewa Penenun Mimpi adalah Mong Jensi. Aku hanyalah putra yang hilang dan baru saja kembali ke rumah, jadi aku tidak pantas menyandang gelar itu. Kau 15 tahun lebih tua dari aku dan reputasimu yang baik bagaikan guntur yang memekakkan telinga. Aku tidak keberatan memanggilmu sebagai saudara." Hahaha, tawanya memekakkan telinga tetapi sama sekali tidak menunjukkan superioritas atau senioritas terhadap seorang junior. Yang ada hanyalah rasa terima kasih yang tulus untuk putra sahabatnya. Yunce tersenyum kecil padanya. "Aku tidak pantas dipuji seperti itu, senior Bupati Ilahi. Kaulah yang kekuatannya sama besar dan menakutkan seperti yang dikabarkan. Namun ngomong-ngomong, apakah putra Dewa Tanpa Batas? Junior ini beruntung bisa berbicara dengannya sekali. Dan aku cukup menyukai percakapan kami. Itulah sebabnya aku datang mengunjunginya sesegera mungkin." Pada saat inilah Dian Sansi melangkah keluar dari penghalang. "Waktumu sangat tidak tepat, putra Dewa Yuan. Saat kakak Dian sedang menikmati aura suci di tanah suci, dia tiba-tiba merasakan kemungkinan pencerahan dan terburu-buru untuk berkultivasi. Jadi selama ini aku yang menjaganya." Perginya Yunce menyebabkan Dian Jiuji mengebaskan napas lega yang panjang sekali, meskipun dialah yang dikhianati dan Yunce si pengkhianat. Sendirian dan terisolasi, Dian Jiuji membiarkan rasa sakit dan kesedihannya meluap sepenuhnya. Raut wajahnya terus berkecik meskipun waktu telah lama berlalu. Ketika pohon tinggi, burung peniks akan datang. Ketika bunga harum, kupu-kupu akan datang. Kau adalah bunganya tetapi tampaknya aku bukan pohonnya. Burung Phoenix pernah memberiku cahayanya dan mewarnai hidupku yang kelabu. Apa yang harus dibenci? Apa yang harus dibenci? Ada rasa dingin samar di punggung tangannya. Melalui pandangannya yang kabur, ia melihat bekas basah perlahan-lahan bergerak menuju tanah. Bekas itu murni dan jernih. Namun cahaya redup yang dipantulkannya menusuk mata dan menusuk hatinya. Ia memejamkan mata. Keberuntungan terbesar seumur hidup adalah menemukan seseorang yang rela kau berkorban segalanya. Ini baik-baik saja jika kau yakin bahwa dialah yang terbaik dalam hidupmu. Jika kau, seseorang yang tak pernah melewati batas, bersedia melakukannya untuknya. Maka aku tidak akan pernah menjadi penghalang di jalanmu. Aku hanya akan membantumu. Cai Li. Pengawalan itu memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan Dian Sansi. Lebih tepatnya, Yunce tak henti-hentinya bertanya tentang hal-hal yang seharusnya sudah diketahui semua orang, tentang kerajaan Dewa Tanpa Batas. Ia juga tak pernah menyuruhnya berhenti. Jadi, Dian Sansi tak punya pilihan selain terus menjawab pertanyaannya dan terus mengawalnya. Tanpa mereka sadari, mereka telah pergi jauh. Jauh sekali dari wilayah kerajaan Dewa Tanpa Batas. Tiba-tiba, Yunce mengubah nadanya saat bertanya. "Kamu dan Dian Jiushi melihat apa yang terjadi di depan kediaman pendeta Lingxian, bukan?" Langkah Dian Sansi terhenti tiba-tiba. Melihat seringai tipis di wajah Yunce, Dian Sansi perlahan-lahan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia merasakan ketercegutannya berubah menjadi dingin yang menusuk tulang saat ia bertanya. "Kau? Apa itu disengaja?" "Tentu saja." Senyum Yunce semakin melebar. "Kita berada di tanah suci. Apa kau pikir aku akan bertindak sembrono itu jika aku tidak menyadari kedatangan Dian Jiushi? Anda?" Dian Sansi selama ini berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan kalem di hadapan Yunce. Namun sekarang, retakan mulai muncul di wajahnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Yunce, pria yang bukan putra Dewa Penenun Mimpi, tiba-tiba bertindak seperti ini. Sungguh tak terduga dan tanpa perasaan.
Menahan amarahnya dengan paksa, Dian Sansi tertawa dingin. Haruskah aku menganggap ini sebagai ejekan terhadap saudara Joshi dan kerajaan dewa tanpa batas? Oh, tidak. Aku hanya junior dari kerajaan penenun mimpi. Siapakah aku yang berani mengejek kerajaan yang luas dan kuat seperti kerajaan dewa tanpa batas? Aku hanya... Kedengarannya seperti dia mundur sampai senyumnya tiba-tiba berubah jahat. Meremehkan Dian Joshi. Itu saja. Akhir kata, siapa yang menyangka bahwa putra dewa nomor 1 dari 6 kerajaan dewa ternyata hanyalah pengecut yang mengedihkan. Dian Sansi kehilangan kendali atas auranya, dan arus udara di sekitarnya tiba-tiba meraung penuh amarah. Bahkan secerkah niat membunuh yang samar namun bercampur di dalamnya. Oh? Yunce menyalangkan tangan di depan dada dan menatap Dian Sansi dengan rasa ingin tahu. Apa kamu amarah? Kakak Sansi? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dian Joshi mungkin 1000, tidak 10.000 kali lebih marah daripada dirimu sekarang ketika melihat apa yang terjadi di depan kediaman pendeta Lingxian. Orang normal manapun yang sedikit berani atau berdarah panas pasti akan tersulut amarah dan menantangku. Namun sayangnya, permisi, maksud saya seperti yang diharapkan dari putra dewa tanpa batas. Meskipun tengkoraknya hancur karena amarah yang meluap-luap, dan meskipun menghadapi rasa malu yang begitu dalam sehingga merupakan keajaiban, hati dan empedunya masih utuh. Dia tetap memilih untuk menarik kepalanya ke dalam cangkang kura-kura, menelan semua penghinaan itu dan memilih melarikan diri bersamamu. Tahukah kamu apa yang lebih baik? Anjing yang dipermalukan atuhnya juga tahu cara menggonggong beberapa kali sebagai bentuk perlawanan sebelum kabur. Tapi lupakan gonggong. Putra dewa nomor 1 itu bahkan tidak berani membuat keributan di sekitarnya saat kabur. Hahaha. Suara gigi patah dan tulang bergeser bercampur dalam tawa Yunce. Tentu saja itu berasal dari Dian Sansi. Ia hampir mengerahkan seluruh tekadnya untuk menahan keinginan memukul Yunce hingga mati. Wajahnya yang mula-mula pucat dan tampan kini memerah seperti dilumuri darah. Suara apa itu? Yunce tetap tenang dan tenang sambil menatap Dian Sansi. Apa kamu marah? Apa kamu akan melampiaskannya padaku atas nama kakak Joshimu? Aku dengar kamu praktisi mendalam alam kepunahan ilahi tingkat 3, meskipun usiamu baru 3,5 abad. Di sisi lain, aku hanyalah seorang master dilahi. Mungkin kamu tak perlu bersusah payah untuk menghancurkanku dalam keadaan marah. Oh, aku sangat takut. Itulah yang ia katakan, tapi tatapannya mengejek dan tak sama sekali takut. Satu-satunya alasan mengapa secerkah akal sehat masih bersinar di tengah kabut amarah adalah nasihat Dian Joshi kepadanya dan janjinya sendiri kepada Dian Joshi. Aura amarahnya menghilang dan Dian Sansi memaksakan senyum sinis. Namun sebelum ia sempat menjawab, Yunce tiba-tiba memasang ekspresi terkejut yang jelas-jelas berlebihan. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu tidak berani. Kakak Joshimu pasti sudah berulang kali memberitahumu untuk tetap diam tentang hal ini dan berpura-pura tidak tahu apapun yang terjadi. Bahkan aku bisa membayangkan alasan yang diberikannya padamu. Pasti tentang gambaran yang lebih besar tentang hubungan antara kerajaan dan martabat seorang putra dewa. Dia mungkin juga memberitahumu bahwa tindakan yang tepat dapat diambil setelah kau meninggalkan tanah suci. Hinaan yang dipersiapkan Dian Sansi lenyap seperti tertusuk di tenggorokannya. Kemerahan yang baru saja surut langsung membengkak menjadi ungu kebiruan yang mengerikan. Yunce tersenyum padanya. Wah, lihat raut wajahmu itu? Aku pasti benar waktu itu. Apa yang aku harapkan? Tak ada yang bisa mengarang alasan lebih baik daripada orang tak berguna. Yunce. Kilatan pembunuh di mata Dian Sansi hampir meluap. Kamu mungkin putra dewa penenun mimpi, tetapi kamu juga akan menyesal telah menghina saudara Joshi dan kerajaan dewa tanpa batas.
Respon Yunce terhadap gertakan hanyalah lebih memprovokasinya. Keahlian kedua dari orang tak berguna adalah menggonggong. Akhir kata, mereka memang tak berguna. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain menggonggong? Gigi Dian Sansi hampir saja patah pada saat itu juga. Ia harus mengulang-ulang perkataan Dian Joshi, terutama permohonan sang kakak untuk akhirnya memadamkan api amarah yang hampir tak terkendali yang membakar isi perutnya. Namun begitu dia melepaskan amarahnya, dia malah mendapat lebih banyak hinaan. Begitulah hasilnya ketika seseorang berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya terlihat baik, namun melewati batas-batas moral yang diterima secara umum dalam masyarakat. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka sudah mencoba meremehkan para saingannya dengan menggunakan alasan yang palsu. Keduanya hanyalah terkenal di sekitar mereka. Tanpa mereka mengerti bahwa suatu hal yang mungkin terlihat begitu megah di barat, mungkin saja biasa-biasa saja di timur. Dengan demikian, Dian Sansi seperti tertusuk bambu. Di satu sisi, ia merasa dirinya telah diremehkan. Di sisi lain, ia merasa dirinya sudah benar. Dengan demikian, ia menyebabkan kerusakan emosi yang lebih besar pada dirinya. Ngomong-ngomong, kalau kamu ingin aku menyesal, kamu tinggal menceritakan kejadian ini kepada ayah dewamu. Aku yakin amarah Bupati Ilahi tanpa batas bisa dengan mudah membakarku menjadi abu. Atau Yunce dengan enteng mengangkat jarinya dan mengetuk-ngetuk kepalanya sendiri. Kau boleh meninju kepalaku sekarang juga. Meskipun harga yang harus dibayar untuk menyerang di Tanah Suci sangat berat, dan tak seorang pun, bahkan seorang Bupati Ilahi, bisa lolos tanpa hukuman berat. Kau tetaplah manusia kan? Tak ada yang lebih besar bagi seorang manusia selain martabatnya, dan darah panas yang mengalir di nadinya kan? Bagaimana menurutmu, Saudara Sansi? Sambil berbicara, Yunce justru melangkah 2 langkah lebih dekat ke Dian Sansi, dan membiarkan amarah pria itu mendidih hingga terasa nyata. Langsung menerpannya tanpa hambatan. Senyumnya tetap tenang, dan ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dian Sansi semakin erat mengepalkan tangannya. Butiran darah merembes melalui celah jari-jarinya. Kau sengaja membuatku gelisah. Benar, Yunce langsung mengakui dengan murah hati. Aku ingin melihat sendiri betapa tidak bergunanya 2 talenta paling luar biasa dari kerajaan dewa tanpa batas itu. Dan tahukah kau? Aku tidak kecewa. Kau sama saja dengan putra dewa tanpa batas yang menyedihkan itu. Kalian berdua benar-benar pengecut. Yang menyertai kata-kata beracun itu adalah senyum paling jahat dan mengejek yang dapat ia tampilkan. Yunce terkekeh dingin lalu berbalik. Ia melangkah pergi sementara tatapan Dian Sansi yang mematikan terpaku di punggungnya. Bayangkan sampah tak berguna seperti ini berani memimpikan celiku. Aku pasti akan tertawa kalau saja ia tidak begitu menyedihkan. Kembalilah ke Dian Zhaoji dan katakan padanya bahwa seekor kodok harus tetap berada di lumpur kotor tempatnya. Setinggi apapun ia melompat, ia tak akan pernah bisa mengubah sifatnya yang kotor dan menyedihkan. Beberapa tetes darah merembes dari gigi Dian Sansi. Namun ia menahan diri sekuat tenaga. Ia hanya menatap punggung Yunce menembus kabut merah hingga monster itu lenyap sepenuhnya dari pandangannya. Setelah Yunce yakin bahwa dirinya telah keluar dari pandangan dan indera spiritual Dian Sansi, ekspresi penghinaannya pun memudar dan berubah menjadi ketenangan sempurna. Kenapa kau membuatnya marah seperti itu? Apa kamu tidak takut? Dia akan lepas kendali dan menyerangmu tanpa muringkan. Tanya Liswa dengan cemas. Yunce menjawab, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Ratu Iblis paling mahir dalam memahami emosi dan pikiran. Menilai apakah kemarahan seseorang hampir tak terkendali adalah teknik paling dasar dan mudah dari semuanya. Liswa bertanya, apakah kamu yakin bahwa tidak akan ada yang berani menyerang orang lain di Tanah Suci? Oh tidak, Yunce menggelengkan kepalanya, itu salah satu alasannya, tapi bukan yang paling penting. Yang benar-benar aku harapkan adalah ketertarikan Dian Zhaoji yang tulus pada Caili. Emosi paling langka dan paling berharga di dunia adalah kegilaan. Emosi paling mudah dieksploitasi juga kegilaan. Oleh karena itu, kejahatan paling keji dan tak terampunkan yang bisa seseorang lakukan di dunia ini adalah mengeksploitasi kegilaan. Kata-kata ini terukir jelas dalam ingatan Ciuyao. Liswa masih tak bisa memahaminya. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa kegilaan Dian Zhaoji pada Caili akan mampunya menerima kenyataan pahit seperti itu?
Yunce tidak berusaha bersikap misterius. Ia menjawab dengan jujur, sebelumnya aku hanya mendengar tentang ketertarikannya pada Caeli. Namun selama pertemuan kami di Kerajaan Dewa Penenun Mimpi, segala sesuatu tentangnya bersinar dengan pancaran kebanggaan putra dewa nomor 1. Kecuali ketika ia bertanya kepadaku, bagaimana ia bisa memenangkan hati dan kasih sayang seorang kekasih. Pada saat itulah, aku melihat rasa malu dan rendah diri yang mendalam, yang berakar di lubuk hatinya. Terlepas dari kata-katanya, tak sedikit pun ejekan terpancar di matanya. Sebaliknya, tatapannya diliputi kesuraman tersembunyi. Penjelasan Yunce justru semakin membingungkan Liswo, tapi ia tidak mendesaknya. Alasannya karena ia tahu pemahamannya tentang cinta antara pria dan wanita sangatlah dangkal. Dalam hal ini, setiap garis sketsa menyedihkan yang kini membentukkan vas pengetahuannya berasal dari Yunce. Yunce mengangkat tangan dan mengepalkan jarinya sedikit. Saat ini, Dian Sansi hampir meledak. Tekanannya begitu kuat hingga ia berteriak minta dilepaskan. Namun ia harus menanggung amarah itu. Rasa malu dan amarah itu tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, ketika saya merasa waktunya tepat, satu tusukan saja sudah cukup untuk Yunce meniru letusan dengan jari-jarinya sambil menyeringai mengerikan. Liswo terdiam cukup lama sebelum berkata pelan. Ekspresimu saat ini agak menakutkan. Yunce mengakui tanpa tipu daya. Senyummu semakin mirip dengan senyum iblismu yang standar, bukan? Mungkin, jawab Liswo. Sesaat kemudian ia berkata ringan, tapi kamu harus melangkah dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Ini adalah alam eksistensi tertinggi di abis. Setiap salah langkah akan mengakibatkan kesengsaraan abadi. Sejak mereka menginjakkan kaki di tanah suci, Liswo senantiasa memperingatkan dan membujuknya berulang kali untuk berhati-hati. Mungkin karena bahkan jiwa dewa pencipta yang sangat lemah pun merasakan sesuatu di tanah suci ini. Jangan khawatir, sekali lagi Yunce memberikan kata-kata penghiburan dan janjinya. Bagiku, tanah suci sebenarnya adalah tempat teraman di seluruh abis. Langkah Yunce melambat. Apakah disengaja atau karena sedang memikirkan sesuatu yang memperlambat langkahnya? Tiba-tiba, ia bertanya kepada Liswo, suatu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawabnya. Katakanlah, menurutmu apakah seseorang yang memanfaatkan ketulusan orang lain, tidak peduli alasan dibaliknya, apakah mereka pantas dimaafkan? Seperti diduga, ia tak mendapat jawaban dari Liswo meskipun menunggu lama. Liswo memang tak mampu menjawab pertanyaan itu. Lebih jelas dari sebelumnya, ia bisa merasakan sentakan di jiwa Liswo saat mengucapkan kata-kata itu. Sentakan itu hanyalah sentakan, tak berarti dan terlempar dari jiwa Yunce saat itu juga. Namun menusuk jiwa Liswo dan memenuhinya dengan rasa sakit yang asing dan tak pernah terasa sebelumnya. Rasa sakit itu begitu hebat hingga hampir merasuki seluruh jiwanya. Terasa seperti semacam ledakan tanpa suara yang datang dari dasar jiwa. Langkah Yunce tidak berubah, dan ia juga tidak mengatakan apapun setelah pertanyaan mendadak itu. Hal ini berlangsung hingga suatu saat ketika semangatnya tiba-tiba tegang. Semangatnya tidak sedikit pun rileks selama beberapa tarikan nafas berturut-turut. Yunce tak berhenti bergerak, namun ia secara sadar meringankan langkah kakinya dan bahkan aura luarnya. Ia tampak sengaja mengurangi kehadirannya. Tanah suci terasa purna dan sunyi, sehingga detak jantungnya terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Di depannya, sosok yang tinggi, besar dan tangguh perlahan berjalan ke arahnya. Tingginya hampir 3 meter, dan tekanan yang ia bawa tak terlukiskan. Bahkan gunung raksasa setinggi 10.000 km tak mampu menyaingi 10 ribuan tekanannya. Bahkan, tekanan ini terasa lebih besar dari tekanan Bupati Ilahi tanpa batas. Jika tubuh Bupati Ilahi tanpa batas bagaikan baja murni, maka bagian tubuh pria yang terpapar di matanya menyerupai perunggu kuno, yang telah disiksa oleh perjalanan waktu yang tak henti-hentinya. Ia memancarkan semacam tekanan ilahi yang luar biasa, yang berasal dari masa lampau dan secara alami melampaui segala sesuatu. Yunce memiringkan kakinya ke samping dan memilih tidak berpapasan dengan pria itu. Namun langkah kaki pria itu tiba-tiba terhenti, dan tatapan mengerikan langsung menyerang Yunce. Tatapan itu disertai tekanan mengerikan yang hampir mematahkan tulang dan meremukkan jiwanya dalam sekejap. Menyadari bahwa pertemuan ini tak dapat dihindari, Yunce menoleh ke arah pria itu dan membungkuk hormat. Yunce dari Penenun Mimpi memberi salam kepada kepala pendeta. Melihat penampilan dan tekanan yang dirasakannya, hanya ada satu orang yang mungkin menjadi sosok pria ini. Ia adalah pemimpin 4 pendeta, dan pria yang tunduk kepada satu orang saja. Ia juga satu-satunya orang di Tanah Suci yang benar-benar ditakuti Hua Caeli. Pengakuan identitas Yunce secara sukarela tak menggoyahkan tatapan pria itu. Ngomong-ngomong, tatapannya begitu mengerikan, sehingga terasa seperti pisau tajam yang menembus setiap inci daging, darah dan tulangnya.
Imam besar membuka mulutnya, dan kata-katanya menghantam jiwanya bagaikan palu sang dewa. Dari mana datangnya kekuatan Buddhamu? Alis Yunce berkedip. Pada saat inilah, bayangan perak turun dari atas dan seketika menghilangkan tekanan mengerikan yang menyelimuti Yunce. Saat berikutnya, Mengkong Chan turun dari langit dan berdiri di depan Yunce. Ia bertanya dengan senyum tipis. Aku baru saja akan mengunjungimu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secara tidak sengaja. Lama tak berjumpa, pendeta kepala. Apa kabar? Meskipun menerima sapaan dari Bupati Ilahi Penenun Mimpi, kepala pendeta tidak bereaksi sama sekali. Ia terus menatap lurus ke arah Yunce. Mengkong Chan sedikit mengernyit. Anak ceroboh ini adalah putraku, Jian Yuan. Ia telah hilang selama lebih dari seabad sebelum akhirnya kutemukan. Akibatnya, ia kurang berpendidikan. Ini adalah pertama kalinya ia mengunjungi Tanah Suci, jadi tanpa disadari, ia melakukan tindakan ceroboh yang dapat menyebabkan tindakan pelanggaran. Jika ia menyinggungmu dengan cara apapun, aku mohon maafkan dia dan lupakan masalah ini untuk saat ini, pendeta kepala. Setelah pertemuan Tanah Suci ini selesai, aku pasti akan membawa Jian Yuan untuk menyampaikan permintaan maaf resmi kepadamu. Namun imam besar tidak bereaksi. Matanya tampak seperti jurang kegelapan tanpa dasar. Ia membuka mulutnya sekali lagi, dan tekanannya meningkat beberapa kali lipat. Jawab aku, dari mana kekuatan Buddhamu berasal? Ruang antara imam besar dan Bupati Ilahi Penenun Mimpi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Suaranya yang mengerikan juga mengangkat beberapa sudut pakaiannya dan membuatnya berkibar. Kekuatan Buddha? Mengkong Chan melirik Yunce sekilas. Keterkejutan terpancar jelas di matanya. Meskipun dilindungi oleh Bupati Ilahi Penenun Mimpi, tekanan ilahi itu tetap membuat Yunce merasakan sakit yang hebat. Pikirannya berputar-putar dengan kecepatan tinggi saat ia menyusun ulang respon yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ia akan menyimpan respon ini untuk saat ia berhadapan langsung dengan Kaisar Abis. Nishwan, ingatan dewa jahat memberitahunya siapa Kaisar Abis itu. Ingatan itu juga memberitahunya bahwa jalan agung Buddha yang ia praktikkan tak lain diciptakan oleh Kaisar Abis itu sendiri. Sebagai catatan tambahan, Dewa Amarah adalah dewa yang diciptakan dari jalan agung Buddha selama era para dewa. Oleh karena itu, dengan asumsi ia tidak salah dengan identitas Kaisar Abis pasti dapat merasakan kekuatan Buddha yang ia bawa dengan mudah. Namun, ia malah bertemu dengan pendeta kepala sebelum bertemu dengan Kaisar Abis. Dengan hanya beberapa detik tersisa, ia perlu memastikan apakah respon yang ia siapkan untuk Kaisar Abis juga berlaku untuk kepala pendeta. Yunce mengangkat kepala untuk menatap langsung ke arah pendeta kepala. Baru sekarang ia bisa melihat penampilan pria itu dengan jelas. Wajahnya, tidak. Seluruh tubuhnya terukir dengan tirani dan kegigihan. Sifat-sifat ini begitu kuat sehingga mengalahkan hampir semua sifat lainnya. Sampai-sampai ia bahkan tidak bisa memastikan usianya. Fitur wajahnya tampak cukup tajam untuk memperlihatkan usia. Dan kegelapan yang ada di matanya tampak cukup pekat untuk melahap seluruh Abis. Tepat sebelum Yunce bisa membuka mulutnya, sebuah suara datang dari suatu tempat. Wandao, mundur. Suaranya selembut gerimis dan selembut angin sepoi-sepoi. Terasa nyata sekaligus tak nyata. Jelas tanpa emosi, namun langsung menenangkan pikiran bagi mata air jernih. Tekanan ilahi lenyap seketika. Tatapan kepala pendeta seolah terpaku setenan lagunya pada Yunce, sebelum ia berbalik dan pergi begitu saja. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengkong Chan tampak bingung, tetapi kelegaan yang ia rasakan lebih besar. Ia berkata dengan lantang, "Selamat tinggal, pendeta kepala." Perlahan-lahan menarik aura luarnya, Mengkong Chan berbalik menghadap Yunce dan bertanya dengan lembut. "Yuan R, kekuatan Buddha yang disebutkan oleh kepala pendeta itu, apakah kamu benar-benar memilikinya?" Yunce ragu sejenak lalu mengangguk. "Dari sekian banyak hal yang diajarkan guruku kepadaku, ada seni menempa tubuh yang disebut Jalan Agung Buddha. Aku rasa kekuatan yang kudapat dari seni ini adalah apa yang disebut kepala pendeta sebagai kekuatan Buddha. Guruku memperingatkanku untuk tidak membocorkan apapun tentang keberadaannya. Jadi aku tidak mengerti bagaimana kepala pendeta bisa melihat kekuatan ini hanya dengan sekali pandang.
Mungkinkah guruku punya hubungan dengan kepala pendeta di masa lalu? Meng Kongchan mengerutkan kening. Ekspresinya penuh pertimbangan. Senior Bupati Ilahi, suara tadi. Mungkinkah... Yunje tidak menyelesaikan kalimatnya. Seolah-olah ia takut mengucapkan nama penguasa itu. Suara? Suara apa? Meng Kongchan menyadari jawabannya segera setelah pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Ia berseru tersadar. Pantas saja ia pergi begitu saja. Tatapannya langsung menjadi rumit. Tetapi saat ini, ia berada di Tanah Suci. Setidaknya untuk saat ini, sang Bupati Ilahi tidak berani berspekulasi, apalagi menyimpulkan apapun dari sini. Yuan R, gurumu itu mungkin lebih hebat dari imajinasimu terliar-liarnya. Gurumu mungkin tak ingin lagi menjadi bagian dari tubuh fana ini. Tetapi di Tanah Suci yang agung ini, semua rahasia akan terungkap sedalam apapun rahasia itu. Meng Kongchan tidak mendesak Yunce. Malah ia berkata sambil mendesah, namun ini bukan hal buruk untukmu. Malahan berdasarkan apa yang baru saja kulihat, mungkin ini akan sangat bermanfaat untuk masa depanmu. Yunce bersuruh senyah dan sangat bersemangat. Perlindungan guruku menyertaiku sampai saat ini. Meng Kongchan tersenyum dan berkata, sekarang marilah kita kembali. Meskipun keselamatanmu sepenuhnya terjamin di Tanah Suci, ketidakhadiranmu masih membuatku merasa tidak nyaman. Ya, ayo kita pergi. Meng Kongchan langsung menggendong Yunce. Ia baru saja naik ke langit ketika sehembus angin menembus udara dan mencapai mereka dalam sekejap. Tepat di belakangnya, muncullah sosok cantik dan sejuk bagi surga. Ekspresi Meng Kongchan yang tadinya serius tetapi melihatnya langsung membuat bibirnya menyeringai lebar. Qing Yang. Hua Qingyang mengamati seluruh tubuh Yunce dalam sekejap dan bertanya dengan suara dingin. Apakah indera ilahi kepala pendeta baru saja terkunci padamu? Jelas, dia merasakan gangguan itu dan datang secepat yang bisanya. Maaf menghadiri khawatiranmu, Bibi. Yunce buru-buru berkata, Imam besar hanya bertanya padaku. Mungkin ia merasa sesuatu yang aneh dengan auraku. Bagaimanapun, ia tidak bermaksud buruk. Namun alis Hua Qingyang yang berbentuk bulan sabit tidak mengendur. Yunce tidak tahu ini, tetapi dia adalah orang luar yang paling banyak berhubungan dengan pendeta kepala. Bahkan, dia berani mengatakan bahwa dia memahaminya lebih baik dari keenam bupati ilahi. Jika kaisar habis bersikap baik sampai batas tertentu, maka pendeta kepala bersikap acuh tak acuh hingga ekstrim. Ia hampir tidak pernah memperlakukan siapapun dari luar Tanah Suci dengan baik. Bahkan, Hua Caili, gadis dengan wajah yang menggemparkan dunia, hati yang murni dan polos, dan kesayangan semua orang, hanya pernah menerima tatapan dingin darinya. Dalam ingatan Hua Qingyang, kepala pendeta tidak pernah memusatkan indera ilahinya pada seorang junior dari 6 kerajaan dewa manapun. Setelah melirik ke arah perginya aura kepala pendeta, fokus dingin di mata Hua Qingyang akhirnya sedikit mengendur. Ini yang terbaik. Sebelumnya kau mengunjungi Dian Rahu dan Dian Jujih, kan? Aku juga baru saja akan menanyakan hal ini kepadamu, kata Meng Kongchan. Yunce menjawab dengan jujur. Iya, ini urusan Caili dan aku. Jadi, aku harus berhadapan dengan Bupati Ilahi tanpa batas dan Putra Dewa tanpa batas suatu hari nanti. Mempertimbangkan kesempatan itu, kupikir akan bijaksana untuk mempelajari mereka sebaik mungkin. Meng Kongchan menghela nafas pelan dan memperingatkan, Yuaner, aku tahu kau jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab daripada yang ditunjukkan usiamu. Tapi, serahkan saja pada orang tua. Hua Qingyang menyela Bupati Ilahi. Menatap Yunce, ia berkata dengan suara dingin namun tidak menyejukkan. Yunce, perlawanan yang menghalangi kamu bersatu dengan Caili Lau lebih rendah daripada sebelum identitasmu mengalami perubahan besar dan esensi ilahimu yang sempurna terungkap ke dunia. Aku tahu hatimu tulus untuk Caili. Aku tahu kau ingin melakukan segala daya untuk meningkatkan peluangmu, meskipun sedikit. Namun, saat ini ada banyak masalah rumit dalam situasi ini yang tidak mampu kau tangani. Terlalu ambisius sama buruknya dengan serakah. Yunce menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Bibi benar. Aku memang membiarkan ketidaksabaranku menguasai diriku. Maaf sudah membuatmu khawatir, Bibi. Ya, benar. Bupati Ilahi penenun mimpi yang merasa diabaikan oleh putranya dan juga cintanya yang tak terlupakan
hanya bisa tersenyum canggung seperti seorang ayah yang pendiam. Tidak salah jika didorong oleh emosi. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Selama kamu memahami resikonya, semuanya akan baik-baik saja. Hua Qingyang bertawa dan memberikan satu nasihat terakhir. Pertemuan tanah suci ini sangat berarti. Akan ada konflik antara putra-putra dewa. Sebaiknya kau selalu berada dekat dengan ayahmu. Aku akan mengingat nasihatmu, Bibi. Terima kasih, dan selamat tinggal. Meng Kongchan akan menatap punggung Hua Qingyang dengan penuh kerinduan. Meskipun Yunce bersikap sangat patuh di hadapan Hua Qingyang, ia sama sekali tidak merasa iri. Sebaliknya, ia justru senang karenanya. Bibimu benar. Serahkan saja urusan Caili dan dirimu kepada para orang tua. Kami akan mengurus semuanya. Yunce tiba-tiba bertanya. Ada pertanyaan yang sudah lama ingin kutanyakan, Senior Bupati Ilahi. Namun, aku tak pernah punya keberanian untuk bertanya. Meng Kongchan menjawab sambil tersenyum. Kita ayah dan anak, tidak perlu bersikap tertutup. Pertanyaan saya adalah, tatapan Yunce tampak sedikit cemas. Asumsikan skenario terbaik. Apa yang akan terjadi dengan ikatanmu dengan Bupati Ilahi Pelukis Hati dan Bupati Ilahi Tanpa Batas? Senyuman manis Meng Kongchan hancur sesaat. Bupati Ilahi tidak berusaha memberikan jawaban setengah batih atau menutupinya. Sebaliknya, ia menghela nafas pelan. Tak ada yang lebih memahami Dian Rahu daripada Hua Fuchen dan aku. Dan kesimpulan kami sama. Apapun yang terjadi, luka permanen yang tak terobati akan muncul dalam hubungan kami. Dalam skenario terbaik, keretakan akan muncul dalam hubungan kami tetapi persahabatan kami akan tetap ada. Namun, diperlukan banyak kesabaran dan persiapan untuk mencapai hasil ini. Terutama Hua Fuchen dan aku yang harus berkorban di hadapannya. Ya, kami memang salah di sini. Sudah sepantasnya kami membayar ganti rugi. Dian Rahu memang pantas mendapatkan ini. Dalam sebagian besar kasus lainnya, persahabatan antara Dian Rahu dan kami akan lenyap, hanya menyisakan ketidakpedulian dingin. Mengingat Dian Rahu adalah pria yang lebih suka hancur daripada tunduk, inilah kemungkinan yang menurut Hua Fuchen dan aku paling mungkin. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Begitupun, satu-satunya perbedaan dari kedua hasil ini adalah ikatan yang kami miliki. Kau dan Caili akan selalu bersama, dan hubunganmu tak akan lagi menghadapi perlawanan. Mempertimbangkan segala hal, keduanya adalah hasil yang luar biasa. Yunce tampak hampir terkejut saat ia menurunkan pandangannya. Suaranya jauh lebih pelan. Saat ia berkata, tapi persahabatanmu telah bertahan selama 10.000 tahun. Menyebutnya berharga adalah pernyataan kurang mendalam. Apakah benar pantas kehilangannya hanya demi Caili dan aku? Meng Kongchan menjala perkataannya yang dipenuhi rasa bersalah dengan tawa kecil. Yuaner, cintamu dan Caili telah teruji dan terbukti benar oleh cobaan hidup dan mati. Kalian berdua juga pembawa esensi dewa yang sempurna. Ketika kalian berdua menjadi pasangan ilahi, mungkin tak akan ada seorang pun dalam sejarah abis yang sesempurna kalian berdua. Yang paling penting, ia utarakan tangannya dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Yunce. Kau putraku, Yuanerku, ini hidup dan masa depanmu yang sedang kita bicarakan. Adakah yang tidak akan dilakukan seorang ayah untuk putranya? Begitu pula dengan Hua Fuchen dan Caili. Jadi kau tak perlu khawatir tentang ini. Kamu akan mengerti perasaanku saat kamu sudah menjadi seorang ayah. Bibir Yunce bergetar cukup lama. Akhirnya ia bertanya dengan lembut. Dan apa skenario terburuknya? Senyuman Meng Kongchan perlahan memudar dan tatapannya beralih kehampaan di balik cakrawala. Jika kami mengaku langsung kepadanya tanpa persiapan apapun, maka itu pasti akan mengakibatkan putusnya ikatan kami sepenuhnya. Akan sulit untuk memprediksi konsekuensi dari kemarahannya yang tak terkendali. Meskipun begitu, ini masih bukan skenario terburuk. Buruk dari ini adalah Dian Rahu mengetahui kebenaran sebelum kami cukup membimbing, meletakkan dasar, melindungi dan memberikan ganti rugi, maka ia akan menganggap tindakan Hua Fuchen dan ayah sebagai tindakan penipuan, penyembunyian, pengkhianatan, dan bahkan penghinaan. Ia perlahan menutup matanya. Kalau begitu, konsekuensinya tidak akan sesederhana amarah yang meledak-ledak. Bisa jadi disertai kebencian.
kebencian yang mendalam. Ia rela dimatikan demi orang-orang yang dianggapnya kawan, membenci pengkhianat lebih daripada musuh bebuyutannya. Membenci mereka sedemikian rupa, sehingga dia berharap mereka mati 1000 kali lipat. Yunce berkata dengan nada rendah, "Bupati ilahi tanpa batas yang dikabarkan, kedengarannya kurang lebih sama dengan kesanmu tentangnya." Merasakan kekhawatiran Yunce, Meng Kongchan mengalihkan pandangannya dan merasa lebih tenang. "Inilah mengapa Hua Fuchen dan aku mengunjungi kerajaan dewa tanpa batas selama beberapa tahun terakhir, dan mengapa kami melarangmu dan Caili bertemu. Tapi jangan khawatir, Hua Fuchen dan aku sudah merencanakan ini dengan matang. Kecuali jika terjadi kecelakaan yang sangat mengerikan, skenario terburuk ini tidak akan pernah terjadi. Meskipun begitu, aku ingin kau dan Caili mengendalikan diri sebaik mungkin. Setelah pertemuan Tanah Suci selesai, kalian tetap harus kembali ke kerajaan masing-masing dan membatasi pertemuan seminimal mungkin sebelum masalah ini selesai. Meskipun aku yakin, seseorang yang sebijaksana dan secerdas kalian sudah memahami hal ini. Satu hal lagi, sebelum kita meninggalkan Tanah Suci, Hua Fuchen dan aku akan membawamu dan Caili ke Kaisar Abyss secara rahasia." Yunce tampak terkejut. "Caili dan aku?" Yunce meramalkan bahwa Meng Kongchan dan Hua Fuchen akan diam-diam bertemu dengan Kaisar Abyss dan bercerita kepada Kaisar Abyss tentang masalah antara dirinya dengan Hua Caili. Namun ia tidak menyangka bahwa mereka akan membawanya dan Hua Caili bersama mereka. Itu benar. Meng Kongchan mengangguk. "Sebenarnya, kami sudah membuat keputusan ini setahun yang lalu. Alasannya, sebagian kecil alasannya adalah karena Kaisar Abyss sangat menyayangi Caili. Ketika saatnya tiba, kami berharap kehadirannya setidaknya akan sedikit meredakan amarahnya. Tapi alasan terbesar dan terpenting," matanya tersenyum saat dia mengatakan ini, "baik Hua Fuchen maupun aku percaya bahwa kau mampu memenangkan setidaknya sebagian kasih sayang Kaisar Abyss sendiri." Yunce menjawab dengan nada rendah hati, "Menurutmu Kaisar Abyss itu makhluk apa? Kau benar-benar terlalu mengagumiku." Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak. Caili adalah gadis yang baik dan penurut yang tidak pernah melanggar aturan seumur hidupnya. Namun dia sampai memutuskan pertunangannya dan bahkan menantang ayahnya sendiri. Satu-satunya pria yang dulu dia patuhi sepenuhnya dan tanpa ragu, itu semua hanya demi kamu. Aku telah memperhatikan Jiansih dari anak-anak, jadi aku tahu betul betapa kompetennya dia. Namun kamu telah mendominasinya sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Kamu bicaranya rendah hati, tapi kami berdua merasa kamu jauh lebih mampu daripada yang bisa kami bayangkan." Saat Meng Kongchan tertawa, ia sudah membawa Yunce kembali ke halaman mereka. Yunce tidak pergi setelah itu. Ia duduk di samping Meng Kongchan dan bermeditasi dengan tenang, menunggu audiensi dengan Kaisar Abyss dimulai. Saat ia menarik kembali kesadarannya, suara-suara dunia luar menghilang sepenuhnya. Yang tersisa di lautan jiwanya hanyalah aliran pikiran tak terhitung yang bercampur dan memperhitungkan segala macam kemungkinan. Hal ini berlangsung hingga semburan ki yang mendalam tiba-tiba turun dari langit yang jauh, gemuruh rendah dan mengintimidasi mengiringinya. Setiap anggota penenun mimpi membuka mata, kemudian mereka berdiri dengan ekspresi serius. "Sudah waktunya, Saudara Yuan." Suara Meng Jiansih terdengar di telinganya, dan Yunce pun berdiri. Ia merasa sedikit gugup, antisipasi, dan kegembiraan. Tidak perlu gugup, bersikaplah normal saja. Setelah mengirimkan transmisi suara kepada Yunce, Meng Kongchan dengan bangga berdiri sementara aura ilahi dari sejati menyelimutinya. "Sudah waktunya, ayo kita menuju mahkota Eden." Tanah suci tidak diragukan lagi adalah tanah paling purni di seluruh Abyss, dan tempat ini merupakan tempat paling purni di Tanah Suci. Satu-satunya warna yang bisa dilihat di tempat ini hanyalah putih bersih tanpa celah. Awan di bawah kaki mereka, langit di sekeliling mereka. Kecuali orang-orang, tidak ada setitik pun kotoran kemanapun mereka memandang. Udara terasa seperti telah dimurnikan oleh mata air paling murni. Lupakan debu Abyss, tidak ada setitik pun debu biasa di tempat ini.
Tempat seperti ini sangat langka bahkan di alam dewa sekalipun. Mereka menyebutnya mahkota Eden. Jika tanah suci adalah tempat tertinggi di abis, maka puncak Eden adalah tempat tertinggi di tanah suci. Di sanalah Kaisar Abis tinggal. Di balik lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya, terdapat ruang pertemuan yang megah, bahkan keenam bupati ilahi pun tampaknya tidak memandangnya secara langsung. Istana Eden. Tempat yang aneh. Saking purninya, malah bikin tidak nyaman. Ucapan itu datang dari wanita yang mewakili kemurnian mutlak alam semesta, Dewi Penciptaan Hidup Lisoso. Yunce menjawab, jelas sekali ruang ini tidak terbentuk secara alami, menciptakan tempat yang begitu purni dan ekstrim. Rasanya seperti cerminan dari semacam obsesi. Obsesi? Tanya Lisoso bingung. Ini akan menjadi penjelasan yang panjang dan sulit. Dan sekarang aku harus fokus pada hal-hal yang penting di hadapanku. Yunce menatap ke depan dan bertemu banyak tatapan asing di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, kekuatan inti dari 6 kerajaan dewa dan satu-satunya binatang buas yang ada di abis, para naga akan berkumpul di sini. Sayangnya, bagi para makhluk agung yang berdiri di puncak abis dan menguasai seluruh dunia abisal, mereka tidak tahu bahwa di antara mereka ada dewa iblis yang bersumpah untuk menghancurkan abis dengan segala cara,